Itu kemampuan manajerial. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Jawabannya yang C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian keterampilan. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Jawabannya yang A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dan aktif untuk mencegah gangguan tamu rapat telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Jawabannya yang B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Jawabannya yang A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Jawabannya yang E. Penting, tapi yang utama adalah target. Nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Jawabannya yang D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Jawabannya yang A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Jawabannya adalah yang B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Jawabannya yang D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Jawabannya yang B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. 12. Apakah yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda? Jawabannya yang A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Jawabannya yang A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, jawabannya yang D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. 15. Dengan dana yang terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya like budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut? D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah? Jawabannya yang E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. 17. Saya tergolong orang yang kreatif. Karena jawabannya yang B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah? Jawabannya yang D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Jawabannya yang E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda menghadapi klien tersebut? Jawabannya B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya, waktu tersebut digunakan untuk? Jawabannya yang A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap gangguan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. Jawabannya C. Keuangan. Perhatikan
unsur pekerjaan berikut yang merupakan bagian dari lower management, yaitu jawabannya yang C, B, C, dan E. 24. Kalian untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain disebut. Jawabannya yang E, interpersonal. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan menguasai tenaga operasional adalah. Jawabannya yang C, lower management. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian. 27. Dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. C. Organizing. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan. D. Manajemen puncak. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu jawabannya yang E, organizing. Istilah manajemen berasal dari kata manage yang berasal dari bahasa Italia. Jawabannya yang A, Italia managio. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Jawabannya yang E, ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nomor 32, salah satu tugas dari manajemen puncak adalah. Jawabannya B, menetapkan kebijakan operasional. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah. Jawabannya yang E, konseptual, kemanusiaan, dan teknis. 34. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang. Jawabannya yang B, operasional atau produksi. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi. Jawabannya C, organizing. 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. Berdasarkan uraian di atas, hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yang E, 1, 2, dan 6. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya D, 1, 4, dan 5. 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu. Jawabannya yang D, konseptual, melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi. 14. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pengurusan beban kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut. E, manajemen personalia. 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut. B, otoriter. 41. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu. D, pembangunan yang berbudaya. Tertib sosial merupakan. Jawabannya D, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. 43. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada. Jawabannya C, UUD 1945. 44. Budaya lokal umumnya bersifat. Jawabannya yang A, tradisional. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A, perbedaan agama Islam dan Kristen. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya. D, melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. 47. Jika atasan Anda meminta sesuatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Jawabannya yang D. 48. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah. Jawabannya yang C, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. 49. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode. Jawabannya B, kompromi. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu. Jawabannya C, bahasa dan kesenian. 51. Sifat utama yang saya miliki adalah. Jawabannya C, jujur.
52. Manakah yang akan Anda dahulukan, mengerjakan tugas hari itu terlebih dahulu atau melakukan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? Jawabannya yang B, melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. 53. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Jawabannya adalah yang D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. 54. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya jawabannya yang E, tidak ingin melakukan sama sekali. 55. Anda secara sukarela memberikan informasi atau opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Jawabannya yang C, melihat kondisi dekat dan seberapa penting informasi tersebut. 56. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? Silakan pilih salah satu, ini semua baik. 57. Anda ditugaskan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan? Jawabannya D, mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikannya dengan cepat. 58. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya yang C, menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. 59. Pada saat yang saya janji karena suatu kesalahan yang saya rasakan adalah, jawabannya C, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Rekan saat meminta saya memasukkan tanda tangan presensi sikap saya, jawabannya C, mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan